Malam menurunkan sayapnya di Tumapel. Angin dari lembah membawa aroma basah dan sisa asap dupa dari altar penjaga istana. Di pendapa besar, obor menyala redup. Seorang lelaki duduk diam, memandangi bayangannya sendiri di permukaan cawan perak. Ia adalah Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, seorang raja yang malam itu tampak seperti manusia biasa, tersesat dalam pikirannya sendiri. Di dalam jiwanya ada nama yang tak pernah padam, Ken Dedes. Ia masih ingat hari pertama melihatnya di Panawijen, gadis yang duduk di bawah pohon asem, menyulam kain dengan cahaya matahari di pipinya. Waktu berhenti, dan Ametung tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia datang sebagai penguasa, tapi pulang sebagai tawanan hatinya sendiri. Kini, Ken Dedes telah menjadi permaisurinya. Ia tinggal di istana, tapi hatinya seperti burung yang kehilangan langit. Setiap malam, Ametung memandangi pintu kamarnya, berharap Dedes akan tersenyum kepadanya, meski sekali saja. Namun, yang ia dapat hanyalah keheningan. Cintanya begitu besar, namun sunyi. Ia menulis puisi di atas daun lontar. Dedes, jika senyummu adalah matahari, biarlah aku jadi bayangan yang setia mengikutimu. Puisi itu tak pernah sampai ke tangan Dedes. Ia simpan diam-diam, seperti doa yang tak berani diucapkan. Di sisi lain, Dedes menatap langit dari balik jendela kamarnya, bertanya dalam hati, apakah cinta yang lahir dari takdir bisa tumbuh di hati yang dipaksa? Malam-malam di Tumapel menjadi saksi dua jiwa yang saling dekat namun tak bersentuhan. Tunggul Ametung mencinta dengan tulus. Ken Dedes membalas dengan diam yang panjang. Dan di bawah langit yang berpendar temaram, cinta itu mulai tumbuh. Bukan untuk bahagia, tapi untuk diuji oleh waktu. Cinta yang tulus, yang kelak akan berakhir dalam racun dan penyesalan. Sebelum segala kemegahan dan istana batu, ada sebuah desa kecil di kaki Bukit Panawijen. Dalam sosok seorang gadis muda bernama Ken Dedes, putri Empu Parwa, sang Brahmana penjaga ilmu dan keheningan. Sejak kecil, Dedes berbeda, tatapannya bening, bicaranya lembut, namun di balik kelembutan itu tersembunyi kecerdasan dan keberanian. Orang-orang desa berkata, anak itu membawa cahaya. Dan benar, setiap kali ia lewat di jalan tanah, bahkan daun-daun seakan menunduk menyapanya. Hari-hari di Panawijen diisi dengan belajar menulis aksara dan membaca naskah-naskah tua peninggalan leluhur. Dedes tumbuh bersama mantra, doa, dan bunyi angin yang melintas di antara pepohonan. Namun, di balik kedamaian itu, takdir diam-diam menyiapkan sesuatu yang besar dan pahit. Suatu sore, dari arah selatan, pasukan Tumapel datang. Mereka menurunkan penji-penji merah dan debu membumbung di udara. Di tengah barisan itu, tampak seorang lelaki gagah, menunggang kuda hitam. Matanya tajam, suaranya berat seperti guru. Dialah Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Pertemuan pertama mereka bukan kisah dua hati yang bersua karena cinta. Ia datang untuk menegakkan kuasa. Namun seketika pandangannya terhenti pada sosok gadis di tepi sungai. Dedes sedang mencuci kain ayahnya. Rambutnya terurai, dan matahari sore menyalakan kilau emas di kulitnya. Dalam sekejap, dunia menjadi hening. Ametung turun dari kudanya. Siapakah engkau, wahai yang membuat matahari malu bersinar? Dedes menunduk. Aku hanyalah putri Brahmana, Tuan. Dan saat itu, sejarah mulai berbelok. Kabar tentang kecantikan Ken Dedes menyebar cepat ke seluruh Tumapel. Bagi Ametung, Dedes bukan hanya perempuan. Ia adalah pertanda. Bagi Dedes, Ametung bukan hanya raja. Ia adalah awal dari takdir yang tak bisa ia tolak.
Beberapa hari kemudian, Panawijen Sanye, Empu Parwa hanya bisa pasrah ketika utusan kerajaan datang membawa perintah bahwa putrinya akan dibawa ke Tumapel untuk menjadi permaisuri. Dedes tak menangis. Ia hanya menatap jalan berbatu yang membentang ke arah barat dan berbisik, "Jika ini kehendak dewa, semoga langkahku menjadi penerang, bukan kutukan." Di sepanjang perjalanan menuju istana, angin sore berhembus lembut di wajahnya. Ia menatap Cakrawala dan berjanji dalam diam, "Aku akan hidup dengan kepala tegak. Meski cinta tak kuminta, aku akan tetap di sekitarnya." Dan ketika gerbang Tumapel terbuka, cahaya dari Panawijen itu masuk ke dunia yang penuh bayangan. Sejak hari itu, nama Ken Dedes tak lagi sekadar nama seorang gadis, melainkan cahaya yang akan menuntun dan sekaligus membakar segala takdir di sekitarnya. Hari-hari pertama Ken Dedes di istana Tumapel bagai bunga yang mekar di taman asing. Semua indah, namun tak satu pun terasa akrab. Dinding batu menjulang, hiasan emas berkilau, namun udara di dalamnya dingin dan berat. Udara kekuasaan, bukan kasih. Tunggul Ametung berusaha menenangkan hatinya. Ia menghadiahkan perhiasan, kain halus, taman baru di belakang istana. Tapi setiap hadiah seakan semakin menegaskan jarak di antara mereka. Cinta yang ingin ia berikan berubah menjadi bayangan dari kuasa yang dulu membuatnya disegani. Ia mencintai, tapi cintanya lahir dari tangan seorang raja, bukan dari jiwa seorang pria biasa. Ken Dedes menyadari itu. Ia menghormati Ametung, namun tak bisa mencintainya sebagaimana ia dicintai. Setiap senyumnya terasa seperti utang kesopanan, bukan getar hati. Kadang, di tengah pesta istana, Ametung menatapnya lama dari singgasananya, sementara Dedes menunduk, seolah takut bahwa satu tatapan akan membakar segalanya. Malam-malam pun jadi panjang. Dedes duduk di beranda, memandangi bulan yang memantul di kolam. Di dalam pantulan itu, ia melihat dirinya sendiri, seorang perempuan yang dipuja tapi kasipian. Ia berbisik pada bayangannya, "Apalah arti cinta bila lahir dari perintah?" Namun Tunggul Ametung tak pernah berhenti mencoba. Ia menulis, mengingat, menunggu. Dalam kesepiannya, cinta tumbuh menjadi pengabdian. Ia rela menjadi penunggu pintu hatinya, meski tahu pintu itu mungkin tak akan terbuka. Di sisi lain, Dedes mulai mengerti. Cinta lelaki itu tulus, tapi dibungkus kuasa yang menakutkan. Ia ingin mengasihi, tapi rasa iba terlalu kuat menutupi hatinya. Maka ia memilih diam yang panjang, lembut, tapi mematikan. Dan di balik semua kemegahan istana, dua hati berjalan di arah berlawanan. Yang satu berlari mengejar cinta, yang satu berjalan menjauh mencari kebebasan. Cinta Tunggul Ametung akhirnya menjadi seperti dupa yang terbakar perlahan, harum, hangat, tapi pada akhirnya habis dimakan waktunya sendiri. Namun takdir belum selesai menulis kisah mereka. Di antara bara cinta yang mulai padam, sejarah bersiap menyalakan api yang lebih besar. Api yang akan membakar Tumapel, cinta, dan segalanya. Malam turun, pelen-pelen, di Tumapel. Kabut dari lembah menyelimuti atap-atap istana, menimbulkan cahaya samar dari obor yang mulai redup. Dari balik tirai sutra kamar permaisuri, terdengar napas lembut, bukan napas tidur, melainkan resah yang disembunyikan. Ken Dedes duduk di tepi ranjang, memandangi lentera yang bergoyang. Dalam setiap kilau cahayanya, ia seolah melihat masa lalu yang tak bisa ia ubah. Di ruang sebelah, Tunggul Ametung masih terjaga. Di tangannya secawan air, di dadanya 1000 pikiran. Ia ingin mendekat, tapi takut mengusik hatinya. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus dari mana memulai. Akhirnya ia memilih diam-diam yang panjang, seperti doa tanpa suara. Baginya, cinta adalah menjaga, bukan memaksa. Ia lebih memilih menjadi bayangan yang menjaga cahaya daripada angin yang memadamkannya. Sementara itu, Ken Dedes menatap tirai yang memisahkan mereka. Tirai itu tipis,
tapi seolah dinding dunia. Di baliknya, ada lelaki yang mencintainya tanpa batas. Namun cinta itu terasa jauh, terlalu berat untuk ia pikul. Ia menunduk, berkata lirih pada dirinya sendiri. Duh dewa, mengapa cinta yang tulus terasa seperti belenggu? Malam semakin larut. Di taman, suara jangkrik bersahutan, dan dari kejauhan terdengar gemericik air pancuran. Dunia tidur, tapi dua hati tetap terjaga di ruang yang berbeda. Yang satu menunggu keajaiban agar cinta diterima, yang satu memohon keberanian untuk mengerti cinta yang tak ia pilih. Ametung akhirnya memejamkan mata, berbisik pelan, semoga besok ia tersenyum. Dedes menatap ke arah suara itu, namun tak menjawab. Hanya air mata yang menetes perlahan jatuh di tangannya sendiri. Malam di Tumapel pun kembali hening. Tapi di balik tirai itu, dua hati telah berjanji dalam diam. Satu untuk tetap mencinta, satu untuk tetap berusaha kuat. Dan disinilah kisah mereka berlabuh sejenak, sebelum takdir menulis bab berikutnya. Hari-hari di Tumapel berjalan seperti arus sungai yang tenang di permukaan, tapi bergolak di bawahnya. Para pelayan berbisik di lorong-lorong, menceritakan tentang tatapan yang tak pernah bohong, tatapan raja kepada permaisurinya. Tunggul Ametung sering berhenti di tengah langkah hanya untuk melihat wajah Ken Dedes, seolah dengan menatap saja ia bisa memahami isi hatinya. Tapi di balik pandangan lembutnya, Dedes justru menunduk. Ia merasa seperti dipandang bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang suci, jauh, dan tak tersentuh. Tatapan itu adalah doa, tapi juga beban. Setiap kali Ametung menatapnya, hati Dedes bergetar antara kasihan dan takut. Ia tahu, cinta lelaki itu bukan cinta yang ringan. Cinta itu seperti api yang menyala tanpa padam, membakar perlahan, bahkan tanpa menyentuh. Para dayang berkata, Tuan kita mencintai nyonya lebih dari dirinya sendiri. Tapi Dedes hanya tersenyum getir. Ia tahu cinta semacam itu bisa menumbuhkan keindahan, sekaligus menghancurkan segalanya jika dibiarkan tumbuh tanpa batas. Suatu malam, saat pesta kerajaan berlangsung, Dedes berdiri di sisi balkon. Ametung di bawah, dikelilingi prajurit dan tamu kehormatan. Ia menatap ke atas, ke arah permaisurinya, dan sesaat mata mereka bertemu. Waktu berhenti. Tatapan itu seolah menembus jarak, menyingkap isi hati yang tak pernah terucap. Dedes ingin berpaling, tapi tak mampu. Di dalam mata suaminya, ia melihat sesuatu yang menakutkan sekaligus menyedihkan. Cinta yang begitu murni, namun begitu sepi. Ia menunduk cepat, menarik napas panjang. Saat pesta usai, Ametung datang dengan langkah perlahan. Suaranya berat namun lembut. Mengapa kau selalu menatap bumi, Dedes? Padahal langit menanti tatapanmu. Dedes tergiung. Dalam hatinya, ia ingin menjawab, karena bumi lebih mengerti luka manusia daripada langit yang hanya tahu doa. Tapi bibirnya tak sanggup berkata apa-apa. Dan malam itu, Ametung pulang membawa senyum kecil, mengira cinta mereka mulai menemukan jalan. Padahal yang tumbuh di hati Dedes bukan cinta melainkan iba yang dalam. Ia mencintai dengan caranya sendiri. Dengan diam, dengan jarak, dan dengan doa yang tak bersuara. Di Tumapel, tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan-tatapan itu, dua jiwa sedang saling mencari namun di jalan yang berbeda arah. Cinta yang seharusnya mempersatukan, kini justru menjadi rahasia yang perlahan menjerat mereka dalam takdir yang tragis. Di ruang kerja, Tunggul Ametung menyimpan pita-pita penaklukan. Garis-garis tinta itu menunjukkan batas-batas yang telah ia menangkan. Namun di sisi peta, ada secarik lontar yang lebih sering ia tatap daripada rencana perang. Bait-bait pendek yang ia tulis dalam gelap, doa yang disamarkan menjadi puisi. Jika cinta adalah perjalanan, biarkan aku menjadi jalan yang setia. Meski kau tak pernah memilih untuk melaluinya. Kepada rakyatnya, ia tampak tegas dan tak tergoyahkan. Kepada permaisurinya, ia berusaha menjadi laut yang sabar menerima setiap ombak. Tapi laut pun bisa kelelahan menahan badai. Ia paham Dedes belum memanggilnya dengan kata cinta,
Maka ia memilih menjadi perlindungan, memerintahkan penjagaan lebih ketat di kediaman permaisuri, mengizinkan taman kesukaannya dirawat tiap pagi, menghadirkan penenun terbaik agar kain yang menyentuh tubuh Dedes hanya yang paling halus. Hal-hal kecil yang ia lakukan agar diamnya Dedes memiliki tempat untuk bernafas. Namun kasih yang tak berpulang kerap berubah menjadi cermin, memantulkan wajah kita yang paling rapuh. Ametung mulai belajar berbicara dengan sunyi, menanyakan pada dirinya sendiri, apakah cinta tanpa balasan masih disebut bahagia? Jawabannya selalu sama. Iya, selama Dedes aman, selama ia masih dapat melihat sinar matanya dari kejauhan, itu cukup. Setidaknya begitulah ia meyakinkan dirinya malam demi malam. Raja yang sendiri itu lalu belajar cara lain mencinta, melindungi tanpa mendekap, memberi tanpa menatap imbal, menjadi ada, meski diminta, tidak terlalu dekat. Ia menjaga jarak seperti seorang penjaga pura, berdiri di tepi, memastikan api tak padam, walau ia tak boleh menyentuh nyalanya. Di hadapan prajurit, Ametung adalah mata panah. Di hadapan Dedes, ia menjadi sarungnya menyedihkan mungkin. Tapi itulah bentuk kebahagiaan yang bisa ia raih. Dan semakin ia mencoba ikhlas, semakin tajam ia mendengar bisik-bisik istana tentang takdir yang beredar di sekitar permaisurinya. Nubuat, cahaya, raja yang akan lahir dari rahimnya. Kata-kata itu menyelinap seperti angin dingin di sela dinding, membawa aroma masa depan yang bukan miliknya. Pada malam yang sangat sunyi, ketika gamelan jauh hanya tinggal bayang-bayang bunyi, Ametung menatap langit yang tanpa awan. Wahai dewa-dewa, bisiknya, jika cintaku hanya pantas menjadi penjaga gerbang takdirnya, izinkan aku menjadi penjaga yang baik. Ia menutup mata, dan di balik kelopak itu terlukis wajah Dedes. Tenang, jauh, indah, sebuah cahaya yang dapat ia lihat. Namun tak pernah benar-benar ia peluk. Begitulah Tunggul Ametung, raja yang sendiri, kuat di luar, rapuh di dalam, lengkap di mata dunia, namun selalu merasa kurang di hadapan satu nama. Ia terus berjalan, menunda lelahnya, yakin suatu hari diam akan luluh juga. Ia tidak tahu, pada jarak yang sama, sejarah sedang mengasah sebilah garis tipis, garis yang suatu saat akan memisahkan cinta dari nyawa. Malam di Tumapel kadang terlalu sunyi, hingga suara hati pun terdengar. Suatu petang, di tengah taman bunga kenanga yang sedang mekar, seorang Brahmana tua datang berkunjung. Ia membawa tongkat dan tatapan yang dalam, seolah menatap bukan wajah, melainkan takdir seseorang. Ia menatap Ken Dedes, lalu berkata pelan, "Wahai Putri Panawijen, di dalam rahimmu tersimpan api besar. Dari rahim itulah kelak lahir raja yang akan menguasai tanah Jawa." Dejis Tergio. Kata-kata itu seperti kilat yang membelah dadanya. Sore itu, dunia seakan berhenti bernafas. Ia bukan lagi sekadar permaisuri yang hidup di bawah bayang-bayang cinta. Seorang raja ia kini menjadi poros takdir, jembatan menuju masa depan yang belum ia pahami. Sejak hari itu, tidur Dedes tak pernah tenang. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan masa depan yang misterius. Wajah seorang anak, wajah seorang raja, tapi bukan wajah Tunggul Ametung. Bisikan itu menjadi beban. Ia berjalan di taman setiap senja, memandangi kolam yang tenang, berusaha menenangkan diri. Namun di balik ketenangan air, ada getar yang tak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Ametung merasakan perubahan. Permaisurinya lebih banyak diam, lebih sering menatap jauh, seolah ada sesuatu yang ingin ia lepaskan, tapi tak sanggup. Suatu malam, ketika angin membawa wangi bunga Kamboja dari altar istana, Dedes berkata dalam hati, apakah ini berkah atau kutukan yang halus? Ia tahu dirinya tak mungkin menolak takdir, tapi ia juga takut kehilangan cinta yang masih berusaha dijaga oleh suaminya. Dan di kejauhan, suara Brahmana itu masih terngiang di telinganya, seperti mantra yang tak bisa dihapus oleh waktu. Wahai cahaya Panawijen,
Kelak namamu akan hidup dalam darah para raja. Tapi sebelum itu, bumi akan menangis atas cinta yang harus dikorbankan. Sejak malam itu, hidup Dedes tak lagi sama. Ia mulai menyadari bahwa cinta dan takdir jarang berjalan beriringan. Kadang, untuk melahirkan masa depan, seseorang harus rela kehilangan bagian terindah dari dirinya sendiri. Dan bagi Dedes, bagian itu adalah hati Tunggul Ametung, lelaki yang mencintainya dengan seluruh jiwanya, namun bukan lelaki yang ditakdirkan bersamanya. Matahari terbenam di balik bukit Tumapel, meninggalkan langit berwarna tembaga. Dari menara istana, asap dupa masih mengepul. Aromanya bercampur dengan udara lembab dan keheningan yang menggantung. Tunggul Ametung berdiri di beranda tertinggi, memandangi kota yang ia bangun dengan tangan dan darahnya. Namun kebanggaan itu tak mampu menghapus kesepian yang tumbuh di dadanya. Di taman belakang, Ken Dedes berjalan perlahan, menyentuh kelopak bunga kenanga yang mulai layu. Ia merasakan tatapan mata prajurit penjaga. Dan entah mengapa, hatinya justru bergetar oleh tatapan lain, bukan dari suaminya, melainkan dari seorang lelaki muda yang baru datang ke istana, Ken Arok. Ken Arok bukan siapa-siapa saat itu, hanya prajurit pengawal dengan sikap percaya diri dan sorot mata yang menyala. Tapi di dalam pandangannya, Dedes melihat sesuatu yang belum pernah ia temukan di mata Ametung: keberanian untuk menatap, bukan memuja. Dan sejak hari itu, angin di Tumapel mulai berbisik lain. Ametung, tanpa sadar, sedang menyalakan bara di sekelilingnya. Cintanya yang besar menjelma menjadi dinding yang rapuh, sementara takdir membuka celah bagi seseorang yang lain untuk masuk. Ken Dedes mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan bebas saat berbicara dengan Ken Arok, seperti bisa bernapas setelah lama menahan udara di dada. Tapi setiap kali ia pulang ke kamarnya, rasa bersalah itu menekan dadanya lebih berat daripada mahkota di kepalanya. Di ruang singgasana, Tunggul Ametung memandang Dedes dari jauh dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ia semakin indah, semakin jauh pula dari jangkauanku." Ia tak tahu, pada jarak yang sama, ada api lain yang sedang menyala, api yang bukan dari cinta yang ia tanam, melainkan dari pandangan yang menantang takdir. Malam semakin pekat. Dalam bayang obor, Dedes menatap dirinya di cermin perunggu, melihat dua wajah dalam pantulan yang sama. Satu wajah permaisuri yang setia, satu wajah perempuan yang haus akan kebebasan. Ia menutup matanya, dan dalam diam, berbisik, "Cinta Ametung terlalu besar, hingga aku tenggelam di dalamnya." Di kejauhan, Ken Arok menatap istana dengan mata penuh ambisi, dan bara kecil di dadanya berubah menjadi api. Malam itu, cinta yang dulu menjadi cahaya di Tumapel mulai bergetar di ujung bara hangat. Indah, namun siap membakar siapapun yang berdiri terlalu dekat. Matahari terbenam di balik bukit Tumapel, meninggalkan langit berwarna tembaga. Dari menara istana, asap dupa masih mengepul. Aromanya bercampur dengan udara lembab dan keheningan yang menggantung. Tunggul Ametung berdiri di beranda tertinggi, memandangi kota yang ia bangun dengan tangan dan darahnya. Namun kebanggaan itu tak mampu menghapus kesepian yang tumbuh di dadanya. Di taman belakang, Ken Dedes berjalan perlahan, menyentuh kelopak bunga kenanga yang mulai layu. Ia merasakan tatapan mata prajurit penjaga. Dan entah mengapa, hatinya justru bergetar oleh tatapan lain, bukan dari suaminya, melainkan dari seorang lelaki muda yang baru datang ke istana, Ken Arok. Ken Arok bukan siapa-siapa saat itu, hanya prajurit pengawal dengan sikap percaya diri dan sorot mata yang menyala. Tapi di dalam pandangannya, Dedes melihat sesuatu yang belum pernah ia temukan di mata Ametung: keberanian untuk menatap, bukan memuja. Dan sejak hari itu, angin di Tumapel mulai berbisik lain. Ametung, tanpa sadar, sedang menyalakan bara di sekelilingnya. Cintanya yang besar menjelma menjadi dinding yang rapuh, sementara takdir membuka celah bagi seseorang yang lain untuk masuk. Ken Dedes mulai merasakan sesuatu yang aneh.
perasaan bebas saat berbicara dengan Ken Arok. Seperti bisa bernapas setelah lama menahan udara di dada. Tapi setiap kali ia pulang ke kamarnya, rasa bersalah itu menekan dadanya lebih berat daripada mahkota di kepalanya. Di ruang singgasana, Tunggul Amatung memandang Dedes dari jauh dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ia semakin indah, semakin jauh pula dari jangkauanku." Ia tak tahu, pada jarak yang sama, ada api lain yang sedang menyala api, yang bukan dari cinta yang ia tanam, melainkan dari pandangan yang menantang takdir. Malam semakin pekat. Dalam bayang obor, Dedes menatap dirinya di cermin perunggu, melihat dua wajah dalam pantulan yang sama. Satu wajah permaisuri yang setia, satu wajah perempuan yang haus akan kebebasan. Ia menutup matanya, dan dalam diam, berbisik, "Cinta Amatung terlalu besar, hingga aku tenggelam di dalamnya." Di kejauhan, Ken Arok menatap istana dengan mata penuh ambisi, dan bara kecil di dadanya berubah menjadi api. Malam itu, cinta yang dulu menjadi cahaya di Tumapel mulai bergetar di ujung bara hangat. Indah, namun siap membakar siapapun yang berdiri terlalu dekat. Hari-hari di Tumapel berjalan seperti nada gamelan yang lambat teratur di permukaan, namun di dalamnya menyimpan harmoni yang retak. Tunggul Amatung masih memandang dunia dengan keyakinan bahwa segalanya dalam genggamannya. Rakyat setia, pasukan kuat, dan permaisuri yang ia cintai tetap di sisinya. Tapi apa yang tampak utuh dari luar, sesungguhnya telah retak dari dalam. Ken Dedes kini hidup di dua dunia. Di satu sisi, ia tetap menjalankan tugas sebagai permaisuri, menemui tamu kerajaan, memimpin upacara, menjaga nama Tumapel. Namun di sisi lain, jiwanya melayang di ruang yang tak bisa disentuh, siapapun ruang yang penuh kebimbangan dan rasa bersalah. Ia mencintai lelaki yang seharusnya tidak ia pikirkan. Ia menghormati suaminya yang seharusnya ia cintai. Dan di antara keduanya, hatinya terbelah dua, antara setia dan buta. Ken Arok semakin berani. Tatapan matanya kini tak lagi menunduk di hadapan raja, melainkan menatap lurus dengan keyakinan bahwa waktu akan berpihak padanya. Setiap kali ia melapor di pendapa, pandangan singkat antara dirinya dan Dedes menjadi percikan rahasia yang hanya mereka pahami. Ia tahu langkahnya berbahaya, namun seperti nyala api kecil yang menemukan minyak, semakin ia mencoba menahan diri, semakin besar keinginannya untuk membakar segalanya. Suatu malam, hujan turun pelan. Amatung duduk di singgasananya, menatap tirai kamar Dedes. Ia tahu permaisurinya sedang gelisah, tapi ia memilih percaya bahwa semua baik-baik saja. Ia selalu percaya, cinta membuatnya lembut, dan kelembutan membuatnya buta. Ia tidak melihat bahwa kesetiaan yang ia banggakan sedang diuji oleh takdir yang jauh lebih besar dari dirinya. Dedes di kamarnya memejamkan mata, menahan sesak di dadanya. "Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan khianat?" gumamnya lirih. Tapi setiap kali ia mencoba melupakan Arok, bayangan lelaki itu justru datang di antara bunyi hujan, memanggil dengan suara yang hanya bisa didengar hatinya. Ia bimbang antara dosa dan cinta, antara takut dan keinginan untuk merasa hidup kembali. Dan di sisi lain, Arok memandangi langit dari pos penjagaan, memegang pedangnya erat-erat. Dalam hatinya, cinta dan ambisi kini tak lagi bisa dibedakan. "Jika aku harus melawan dewa untuknya," bisiknya, "aku akan melawan." Pagi berikutnya, Amatung menyapa Dedes dengan senyum lembut seperti biasa, tanpa tahu bahwa setiap senyum dari istrinya kini disertai rasa bersalah yang dalam. Ia memeluk diamnya Dedes seolah itu cinta, padahal yang ia dekap hanyalah bayangan. Dan di balik setiap langkah mereka, takdir berjalan di belakang tenang, sabar, menunggu waktu untuk membuka tirai terakhir dari kisah cinta ini.